maka Allah akan turunkan rahmat ke keluarga itu. Penikmat kehidupan. Coba aja dulu Bu, coba Pak, coba malam ini. Jadi teman-teman sekalian, ayo cobalah suasana itu. Itu antum sering disindir tuh, sering disindir. Kata Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, duhai orang berselimut, enak. Kalau mudaththir berselimut berlindung dari sesuatu. Kalau muzammil menggunakan selimut sebagai teman. Ya, mudaththir itu berlindung. Ya, kadang orang kan kalau ada ketakutan tuh suka sembunyi di balik selimut. Ya, karena Nabi pada saat itu turun wahyu, ya waktu di Gua Hira, setelah itu naik lagi ke Gua Hira beberapa masa, wahyunya nggak turun. Belum turun, begitu pulang bekal habis di tengah jalan ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Itu belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kanan kiri kosong, depan belakang nggak ada orang. Nengok ke atas, kata beliau, itu di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai 5 dari Jabir radhiyallahu taala anhu, sebelah kanan paling bawah. Itu kata beliau, faro'ibtu minhu, begitu saya lihat bulu kuduk saya naik, takut. Ya, seperti sosok yang yaqudu bainas sama'i wal ardh, sosok seperti duduk antara langit dan bumi, Muhammad, Muhammad. Nah, ginilah ilustrasinya. Ini Pak Eli ini, ya, komandan kita. Siang-siang keluar dari sini, jam 1 numpang sholat ke sini. Begitu udah zikir kosong, gak ada orang keluar. Seragam masih dipakai dengan segalanya. Begitu keluar, Pak Eli, Pak Eli. Nengok kanan gak ada, kiri kosong, depan belakang kosong, seragam masih dipakai. Lihat ke atas, jubah putih, rambut agak panjang, Pak Eli. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Wah, apa? Saya Kamtibmas. Susah begitu. Kata Nabi, faro'ibtu minhu, bulu kuduk saya naik tuh, saya jalan agak cepat tuh. Sampai begitu saya ke rumah, dibuka oleh istri saya tercinta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka, kelihatan Sayyidah Khadijah, pancarannya, auranya, pesonanya indah, ya Allah. Dilukiskan dalam riwayat, begitu dilihat, hilang setengah kegelisahannya. Tenang gitu, hilang setengah kegelisahannya. Tuh gimana caranya Bu, di belakang tuh suami banyak masalah di kantor, begitu pulang ke rumah dibuka oleh ibu, Masya Allah, begitu lihat ibu banyak masalah gitu. Wah, kalau ibu bisa seperti itu tuh Khadijah Bu. Lihat, setelah itu gandeng tangan, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Begitu diselimuti, keluar kalimat indah itu, bima makna zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, kau menyambung silaturahim, kau banyak menolong orang, kau banyak membantu orang. Yakinkan pada dirimu, tidak akan ada yang melukaimu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Wih, so, bukan begitu saya memahaminya. Bawa ke rumah, bikin status lagi. Masukin. Begitu mendengar kata-kata itu tenang. Saat tenang itulah turun malaikat membawa wahyu. Ya ayyuhal mudaththir. Kalimatnya pakai mudaththir. Sosok yang sedang berlindung di balik selimut. Nah, karena tadi tuh bulu kuduk naik, minta diselimutin. Ya, kan sekarang ada anak-anak tuh kalau dicandain, langsung jadi selimut, balik di belakang begini kan. Nah, itu mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, ayo keluar, anak-anak ya. Nah itu ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Kalau muzammil beda. Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai teman. Ada zamil, di bahasa Arab ada zabil, ada sodik, ada sahib. Zamil teman yang menyenangkan. Awas. Sodik teman yang terpercaya. Sahib teman dekat. Pemegang amanah. Beda. Muzammil selimut yang dipakai seperti teman yang menyenangkan. Pakai enak, pakai selimut. Maka turun ayat. Ya ayyuhal muzammil. Duh, yang sedang selimutan malam-malam enak benar ya. Ya Allah. Kum fa'anzir. Ayo bangun. Ayo, maaf. Kumil laila illa qalila. Ayo bangun. Bangun. Walaupun cuma sedikit. Nisfahu awin kusminhu qalila. Walaupun cuma mungkin sedikit, tambah sedikit lagi. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau kalau bisa tambahlah dikit, katanya pengen masuk surga. Ayo bangun malam, katanya pengen ke surga. Bacakan Quran, ayo sholat. Baca dengan tartil. Nih, sindirannya halus tapi tajam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana sih? Siang-siangnya sibuk banget. Kerja gini gitu. Malam-malamnya tidur enak pakai selimut. Cita-cita surga, Firdaus lagi. Ya bangun dong. Orang dulu aja bangun, Nabi aja kaki sampai bengkak-bengkak. Masa kamu bangun pengen surga, mata yang bengkak? Nah, sentuhannya tajam. Makanya ketika antum bangun, bacaannya ini untuk menambah ketajaman kepada hati. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Antum bacakan tajam ke hati.
Enak. Mau tobat tuh kalau malam gampang. Mau tobat gampang. Mau berdoa khusyuk. Makanya apalagi kalau sepertiga malam. Seketika tuh. Kata Allah, hei hambaku. Yang minta aku berikan. Yang doa aku kabulkan. Yang istighfar. Wa man istaghfara li ghafartulah. Yang istighfar. Langsung aku ampuni sekarang. Makanya ada kebiasaan ahli surga. Di sepertiga malam sebelum subuh. Begitu selesai tahajud. Dia istighfar. Itu kebiasaan ahli surga. Kalau antum ingin jadi bagian dari itu silahkan. Itu ada di Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar, istighfar, istighfar. Apalagi kalau sama keluarga tuh. Karena hum itu banyak. Begitu sudah selesai sholat, kumpul di ruangan satu. Istighfar. Suami mulai minta maaf ke istri. Maafkan papa ya. Papa banyak salahnya. Anak-anak kalau hari ini hari terakhir papa hidup, mohon maaf. Kalian akan bersaksi di hari kiamat. Ya mohon maafkan papa kalau belum sempurna sebagai seorang ayah. Ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Istrinya ya Allah, Pak, Mama juga mohon maaf. Belum bisa jadi istri yang baik. Anak-anak mohon maaf ya, kalau selama ini belum bisa berkhidmat. Kalau hari ini hari terakhir bagi Mama untuk hidup, semoga Allah ampuni dosa Mama ya Allah, astagfirullah. Anak-anak begitu, sampai si bungsu, maaf Pak, maafkan Anda. Hari ini belum bisa menghafal Quran sampai teman-teman yang lain. Belum bisa ngasih mahkota, mohon maaf semua. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Semua minta ampun. Itu demi Allah saya katakan. Maka Allah akan turunkan rahmat ke keluarga itu. Penikmat kehidupan. Coba aja dulu Bu, coba Pak, coba malam ini. Mulai ibu dulu bangun, udah selesai. Coba, Pak, maafkan Mama ya, Mama banyak salah. Emang, ya kan itu. Awal-awal begitu, tapi nanti enak setelah itu. Nah itu ya. Jadi inilah hikmahnya. Maka itu setan tidak tinggal diam. Baru antum kemudian baru bangun, sudah dibikin kacau. Ya rencana bangun 2:30, alarm sudah disusun dari sejak 1:30. Bahkan 3 kali, 1:30, jam 2 kurang seperempat, jam 2 lewat seperempat. Tapi kadang-kadang tidak mudah. 1:30 alarm bangun untuk mematikan alarm kedua. Alarm bangun mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap. Ternyata bangun 3:30, gitu kan? Itu gak apa-apa, awal-awal demikian. Nanti lama-lama metabolisme tubuh kita pun menyesuaikan. Saya dulu teman-teman tanya pada guru saya di pesantren, Ustaz, kalau saya pengen bangun malam bagaimana? Masih polos? Beliau bilang, minta pada Allah. Minta. Ustaz kenapa gak pasang alarm? Karena gak punya. Saking gak punyanya, saya tambah nanya. Teman saya mungkin punya, saya cuma nanya, Ustaz gimana? Saya minta ya Allah, saya pengen bangun jam sekian, saya pengen sholat. Saya pengen berdoa untuk ayah saya pengen sholat. Itu dibangunkan Pak. Dan baik sekali Allah itu. Saya minta 2:30 bangun jam 2. Bangunkan jam 2, bangun. Udah, begitu mau keluar masih kecil tuh. Tiba-tiba setan muncul. Menggoda maksudnya, bukan muncul depan, enggak menggoda. Hati-hati, depan ini ada ini, tuh pohon ini. Tapi kita masih kecil waktu itu, kita kuatin aja. Saya pengen sholat. Ayo kalau berani keluar aja. Saya juga udah latihan silat. Dulu begitu saya. Gak ada yang datang gak keluar tuh. Setan mah berani cuma bisik-bisik doang. Ketika kita tantangin gak muncul. Gak percaya silahkan. Cuma berani bisik-bisik. Tantangin sama antum. Gak akan keluar. Gak akan keluar demi Allah saya katakan. Antum malam-malam mau tahajud nih. Ada bayangan. Awas. Tantangin aja. Kalau berani jangan bisik-bisik. Keluar aja. Gak akan muncul. Ya kalau muncul lari aja. Dah ya. Gitulah. Jadi ya yang kuat. Ya, jadi kalau pahala banyak, tantangannya juga tinggi, godaannya banyak. Maka dari itu mesti kuat kita ya. Jangan harap pahala besar, godaan kecil akan seimbang. Orang kecil maksudnya ringan, digoda dengan godaan ringan. Orang besar godaannya berat. Kalau antum ingin naik status jadi orang besar di hadapan Allah, maka mesti menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Yuk bangun malam, biasakan